Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Shalom. Mengapa kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus? Karena kebangkitan Kristus punya akibat bagi kita. Kebangkitan Kristus membawa sesuatu bagi kita. Paskah berdampak bagi kehidupan kita. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia kepercayaan kamu kalau Yesus tidak bangkit. Dan murid-murid Yesus juga tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Untuk itu yang pergi ke kubur bukan murid-murid Yesus yang 11 orang, tetapi para perempuan. Orang kalau pergi ke kubur melihat orang yang sangat orang kasihi meninggal dunia, petinya dimasukkan di liang lahat, orang menaburkan bunga. Dan ketika orang meninggalkan kubur itu, 3 hari kemudian ada yang bilang begini, ngana petamang so hidup lagi. Kira-kira orang percaya atau nyanda? Ternyata yang tidak percaya itu bukan hanya Thomas, tapi seringkali menjadi bagian hidup kita. Sehingga Bung Karno menyatakan bahwa terdapat 3 pilar. Sekali lagi, 3 pilar dalam menjadikan suatu negara yang kuat. Yaitu pertama, tentara. Kedua, makanan yang cukup bagi rakyat. Ketiga, kepercayaan. Kalau mau kasih kurang antara 3 ini, Bung Karno katakan, kasih kuranglah tentara, hilangkanlah tentara. Sebab kalau orang hidup rukun dan damai, seperti di Sulawesi Utara ini, orang semua ciptaan Tuhan, maka tentara tidak perlu ada. Dan dia suruh pilih yang kedua, kalau suruh pilih antara makanan dan percaya, kira-kira orang yang hadir di tempat ini, mana yang harus orang hilangkan? Makanan ataukah percaya? Kira-kira ya. Susah mau jawab. Sebab kalau ada yang pilih percaya, Pak Rektor Sabantar orangnya makannya apa-apa. Iya, karena mereka pilih percaya. Ya. Tetapi ketika Bung Karno sampaikan kalau suruh pilih antara percaya atau makanan, ternyata dia bilang, pilihlah kepercayaan. Dan percaya itu penting. Kita ini bisa dipercaya semuanya. Amin. Rektor yang kita pilih ini dipercaya semua. Amin. Lupa palang ini Pak Rektor. Yakin? Saya lihat ada yang kurang yakin ini ya. Jangan ada dusta di antara kita ya. Dipercaya itu sulit, saudara-saudara ya. Kalau ada suami yang biasanya dia kalau di rumah DP istri kasih makan pada dia, kong dia tidak pernah ucapkan terima kasih. Biasanya dia kalau suka ucapkan terima kasih kalau dia makan di kantin, kemudian dia so bayar, kong dia bilang patu cewek di situ, terima kasih nanti kita mau balik ulang. Ya. Tapi kalau dia tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada istrinya, dan ketika dia dengar khotbah hari ini saya katakan pulanglah ke rumah dan mengucaplah terima kasih kepada istrimu. Kemudian ketika istri kasih kopi, dia bilang begini, Mam, terima kasih. Ya. Ini istri
Pikir-pikir saudara ya. Kenapa dia ucapkan terima kasih? Jangan-jangan sok kata-kata terakhir. Ini dipercaya itu sulit saudara. Apalagi percaya tentang kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita beribadah setiap hari. Kita percaya bukan Allah yang hidup, tapi Allah yang mati. Sehingga benar kata Paulus, sia-sialah. Saudara pernah pergi ke London, khususnya di bagian utara kota London? Belum, nanti sama-sama dengan Pak Gubernur nanti. Kita juga belum pernah pergi. Saya baca di London itu ada yang namanya University College London. University College London itu DP tanah melebihi tanah ini, beribuan hektar luasnya ya. Dan di bagian utara university itu ada hospital, ada rumah sakit. Sama seperti rumah sakit pada umumnya. Ada sal-sal, ada tempat orang sakit. Tapi kalau saudara masuk di tempat itu, ada ruangan yang istimewa. Apa yang istimewa di situ? Di ruangan itu ada satu lemari yang begitu indah. Dan di dalam lemari yang begitu indah itu duduk seseorang yang sudah jadi mayat hidup. Nama orang itu adalah Jeremy Bentham. Siapa Jeremy Bentham? Dia pemilik ratusan ribu hektar tanah. Dia yang membangun university. Dia yang punya rumah sakit. Dan dia pesan, kalau dia mati, mayatnya jangan dikuburkan, tetapi dibuat mumi, mayat hidup. Dan itu pesan pertama dorang buat. Dan pesan kedua dia sampaikan, kalau dia mati, namanya tetap tercantum sebagai salah satu direktur di rumah sakit. Mungkin dia direktur pemulasaran jenazah karena mati masuk ke jabatan lagi dia tuh. Jadi diangkat dia jadi salah satu direktur. Dan biasanya setiap bulan ada rapat para direktur, direksi, semua hadir seperti ini. Ketika hadir, saudara, apa yang biasa dilakukan? Ambil absen. Sebelum ambil absen, ada peristiwa yang menarik. Apa? Lemari yang berisi Jeremy Bentham itu didorong, ditolak, masuk ke tanpa rapat. Dan ketika ambil absen, semua dipanggil. Rektor hadir, wali kota ada, semua dipanggil. Terakhir yang dipanggil siapa? Mr. Jeremy Bentham. Present, hadir. Present but not voting. Hadir, tetapi kehadirannya tidak dapat memberikan suara. Mau bahas suara bagaimana, somati. Hadir, tetapi kehadirannya tidak dapat memberi arti. Hadir, tetapi kehadirannya sia-sia. Kita hadir di sini dan kita percaya kehadiran kita tidak sia-sia. Amin. Kehadiran kita berdampak bukan hanya bagi Unsrat, tetapi bagi Sulawesi Utara dan bagi Indonesia tercinta ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pasca, Pesak, tu pasca artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Kalau gunung Lokon ini, saudara, lerengnya sudah terdaki. Kalau samudra, gelombang-gelombangnya sudah terarungi. Kalau jembatan sudah terseberangi. Kalau COVID-19 sudah selesai. Segala halangan, segala tantangan sudah teratasi. Kadangkala hidup memang sangat menyusahkan. Tetapi bila itu terjadi, ingatlah ini. Allah tahu apa yang kita hadapi dan Ia peduli dengan kita. Kita harus yakin
bahwa Allah peduli dengan kita, dan hal ini mengingatkan kita bahwa semua ini teratasi, semua ini terlampaui, terlewati, terlalui, sudah selesai semata-mata karena intervensi ilahi. Pasca ada campur tangan Tuhan yang memungkinkan itu terjadi. Buktinya, mari kita baca ayat 2-4 dalam Injil Matius 28. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Pas identik dengan warna putih. Kita lihat warna putih, rambut putih hanya satu, wakil wali kota. Memang beda, tepuk tangan dulu. Kita ambilnya kenal. Dan malaikat yang datang ke taman di mana tubuh Yesus dibaringkan, menggulingkan batu, lahir di atas kayu salib dan mati di kandang Betlehem. Semua bilang begitu, beta salah, kompeten begini. Inilah otoritas Allah yang sempurna dan paripurna. Dia turun dari kayu salib dan dia lahir di kandang Betlehem. Padahal sosala putar-putar jo seperti itu. Dan ini perintah yang luar biasa. Segera artinya jangan menunda, saudara. Penyakit manusia yang paling menyenangkan apa, saudara? Menunda. Ya. Rasanya enak selama bisa menunda. Apalagi kalau menunda untuk pembayaran utang. Ya. Kita bisa saja menunda sesuatu yang penting, tetapi tidak mendesak. Kita pun biasanya tidak akan menunda apa yang mendesak, sekalipun tidak penting. Namun berurusan dengan yang namanya keselamatan saudara-saudara, ini penting sekaligus mendesak. Pergilah, dahuluilah ke Galilea, saudara. Mengapa Galilea? Galilea adalah negeri orang terbuang, jauh dari pusat kota. Dan kalau ketua panitia hari ini memilih desa Wailan ini, ya, jauh dari pusat kota Tomohon, ya, jauh dari Yerusalem, itu artinya ternyata benar kita harus hidup kembali ke alam. Sebagaimana program pemerintah Sulawesi Utara, Pak Gubernur seringkali bilang, mari jo bakobong. Dan kita ada di pinggiran ini, dan kehadiran kita bukan kehadiran biasa, tapi kita hadir bukan hanya sekedar hadir. Kita ditunjuk Tuhan untuk melihat orang-orang pinggiran, orang-orang terpinggirkan atas dasar ekonomi, yang sampai hari ini, sampai detik ini masih ada di Indonesia. Ya. Sehingga saudara, ada kalau dia anak orang miskin, kong lulus di perguruan tinggi, sukses dalam hidup, orang tuanya biasa berkata begini, anakku sudah jadi orang. Jadi jika tidak sukses, belum sungguh-sungguh jadi orang. Itulah bahasa orang-orang Galilea. Tapi Yesus pergi ke sana karena itu tempat kesayangannya. Di Galilea, Yesus memulai pelayanannya. Yesus
tidak pergi ke Yerusalem di mana terdapat pusat politik dengan istana yang mewah dan pusat ibadah dengan bait Allah yang megah. Dia justru memilih Galilea yang dimarginalisasikan, suatu tempat yang tidak diperhitungkan. Galilea sungguh punya tempat kudus dan khusus dalam hati Yesus. Jadi saudara-saudara, di manakah kita mau berjumpa dengan Yesus? Ternyata tidak di mimbar atau altar gereja, tidak pula dalam keheningan ibadah dan kekusukan doa-doa kita. Maksud saya tidak cuma di sana, walaupun kita lebih sering di sana. Ia tidak ada di sana, ia ada di Galilea. Dia solider dengan manusia dan ia telah memulainya. Solidaritas itu ketika dia mati di Golgota. Dia yang kaya telah menjadi miskin karena kita. Untuk itu pesan hari ini bagi kita, ia mendahului kamu di Galilea, ke Galilea. Bahkan ada pesan lanjut, apa itu dari Yesus? Jangan takut. Nah, ini ketakutan ini dimulai dari mana, ibu bapak saudara? Ketakutan itu dimulai dari Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Connected with God, putus hubungan manusia dengan Allah. Hubungan yang begitu baik. Kalau hubungan berjalan lancar, tidak ada yang namanya fakultas pertanian. Karena Eden sesuatu yang indah. Tapi ketika putus hubungan itu, orang harus tanam rica, tanam ubi, tanam bete, tanam segala-galanya. Supaya apa? Supaya ada kehidupan. Dan yang menyebabkan takut adalah dosa, saudara. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan berkunjung ke taman itu, Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam menjawab, ketika aku mendengar langkah kakimu memasuki taman itu, aku menjadi takut. Dan sejak itu manusia jatuh dalam ketakutan. Orang ini semua takut, ya. Sekuat apapun pasti punya rasa takut. Dari takut yang kecil-kecil sampai takut yang besar-besar. Takut yang paling besar itu apa, saudara? Takut mati. Siapa sesuka mati, angkat tangan. Orang pendeta boleh doa penyerahan dari sini. Takut, saudara, ya. Ada cerita tentang malaikat maut yang bernama Corona. Ia baru saja kembali dari tugas mencabut nyawa dengan mendatangkan wabah di seluruh dunia. Dan Corona dengan bangga melapor. Dia katakan, siap, laporan ada 80.000 orang mati, walaupun saya hanya menyentuh 20.000 orang. Si bos bertanya, lalu apa yang terjadi dengan 60.000 orang yang tidak kau sentuh? Jawab Corona mantap, siap, mereka mati karena ketakutan. Ya. Di tengah ketakutan saat ini kita membutuhkan apa? Ketenangan. Dan ketika orang masih ada di sini, mendengar rie-rie, mendengar suara tadi ya, mantap sekali, sapi-sapi bersuara, itu ada ketenangan dalam hidup kita. Dan Yesus menjanjikan kepada kita, jangan takut, saudara. Jangan takut. Kenapa? Ia sudah bangkit. Dan ketakutan itu adalah sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Tapi dengan kebangkitan Yesus, kita diberi sukacita. Dan kita ini adalah orang-orang yang menang. Amin. Kalau muka-muka orang menang, bagaimana?
bagaimana saudara? Coba perhatikan samping kiri kanan kita. Bagaimana muka-muka orang menang. Senang sekali saudara. Senang ya. Enjoy. Bahkan orang ini bukan hanya menang, kata Paulus, orang ini lebih dari pemenang. Sedangkan menang saja saudara senang. Dulu Pak Rektor Pemuka belum begini saudara, dulu masih diukit ya. Masih murung-murung. Sekarang kita baku dapat udah. Memang muka pemenang ya. Saya dulu 2018 ikut pemilihan wakil ketua BPMS Gimim. Ketika putaran pertama, dong bilang begini, pendeta Melki Tamaka so di atas. Putaran kedua dia bilang begini, pendeta Melki Tamaka sadikileh mau menang, sadikileh. Pelari ketiga, kau bilang begini, pendeta Tamaka hampir menang. Saudara, sedangkan hampir kita susanan, apalagi menang. Amin. Kalau muka-muka pemenang itu memang gembira saudara. Bukan orang Manado bilang umur masih bruk, marmuka solat. Ya. Kau kasih tahu untuk umur bruk saudara ya. Jabat tangan samping kiri kanan, kita lebih dari pemenang. Ya. Ya. Amin. Lebih dari pemenang itu bahasa Yunani huper nikomen. Akar katanya nikao, sejajar dengan nike, pernah lihat nike? Bukan ikan nike saudara. Nike itu Nike. Sama pakai sepatu Nike, coba perhatikan. Nike itu apa? Dewi kemenangan. Orang katakan kalau pakai sepatu Nike sekali menang dia nyanak mau kalah. Mari kita bawa ini bola kaki baru-baru saudara. Barcelona pakai Nike kalah Paroma. Artinya apa? Tidak menjamin. Tapi Huper Nikomen itu kemenangan yang tertinggi. Sekali menang kita tidak pernah kalah lagi. Kalau pemilihan rektor masih perlu ulang lagi. Tapi kalau bersama Yesus Huper Nikomen nyanda mau pernah kalah. Karena orang ini lebih dari pemenang. Sedangkan menang saja so senang, apalagi lebih dari pemenang. Seperti apa itu? Kita kasih contoh, misalnya ibu-ibu pesuami petinju. Kong dia pergi bertinju, mukanya ditonjok bangka-bangka, giginya goyang, ya, hidungnya tarobe. Tapi apa yang terjadi? Dia menang, dia juara. Kalau dulu menang saudara, dapat sabuk tanda kemenangan. Bukan hanya sabuk, dulu dapat doi ratusan juta bawa pulang di tas. Sekarang di rekening, tapi dulu di tas. Kong dia bangka-bangka gigi goyang tuh. Kong bawa pulang begini ke rumah saudara. Sampai di muka rumah kok istri bilang begini, stop. Sabuk pengana doi pakita. Istri itu lebih dari pemenang. Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk para istri-istri. Pakai merah muda orang. Orang juga saudara seperti itu. Tuhan dipukul, dicambuk, ditikam, mati. Siapa yang menang? Siapa yang senang saudara? Orang ya. Untuk itu kita yang telah menerima kuasa kebangkitan Kristus jangan takut. Mari kita bersama-sama dalam kebersamaan ini mengelola kebersamaan di Unsrat ini. Jangan mengelola kebersamaan di Unsrat ini seperti kopi. Tahu kopi saudara? Kopi itu pernah lihat kopi? Kenapa saudara lihat saya? Kopi saya maksud saudara ya. Kalau saudara minum kopi, kopi itu terdiri dari apa saudara? Pertama, kopi. Kedua, gula. Ketiga, air. Mari setelah jadi dia bernama apa? Kopi saudara. Lalu yang lain disebutkan tidak saudara ya. Ini kopi ini terlalu egois saudara. Kita semua, tapi ada yang mengatakan kopi ini selalu mesti dia. Kalau orang Tomon bilang bikin diri intilah seperti itu. Semua dia. Di sini ada bikin diri inti.
Semua dia ada kira-kira. Ada ikut ibadah di sini. Nah, coba lihat saudara ya. Kalau saudara pernah lihat tembok ini berdiri, tembok itu terdiri dari apa? Karena Pak Rektor dari Fakultas Teknik dia akan jawab dari semen, pasir, air, batu saudara. Waktu dia sudah mulus, bagus, itu pasir kelihatan tidak kelihatan saudara ya. Tapi ketika mereka sepakat dalam sebuah kebersamaan seperti tembok. Ketika kita sepakat dalam sebuah kebersamaan pasca Unsrat, Anda mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti Anda tidak penting dalam kebersamaan. Amin. Dalam sebuah kebersamaan Anda mungkin kelihatan karena badan besar seperti saya atau jadi panitia, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama bekerja sama membangun Unsrat ini unggul berbudaya menuju world class university. Dan itu kerinduan kita, dan kita percaya kalau dalam kebersamaan seperti tembok bukan seperti kopi, kita boleh bersama-sama melihat bagaimana kuasa Paskah. Kita memperhatikan orang-orang yang lebih yang Yesus ingin kita perhatikan, dan dengan kuasa Paskah, kuasa kemenangan, kita tidak akan takut untuk melangkah. Selamat Paskah, jangan takut, Tuhan beserta dengan Unsrat. Amin. Kembali puji-pujian. Kesaksian pujian sesudah khotbah diundang panitia Paskah Unsrat tahun 2023. Judul lagu Sebab Dia Hidup.
Saudara-saudara sekalian umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan sebagai bentuk rasa syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Bersyukur atas kebangkitannya yang menganugerahkan penebusan dosa dan keselamatan sehingga kita menerima kepastian kehidupan kekal. Marilah tiap-tiap kita membawa dan menyerahkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarin 16 ayat 29. Sambil memberi, mari menyanyi tiada terukur. Saudara-saudara, dalam persiapan doa syafaat, mari kita bernyanyi bersama PKJ 2219 di saat ini ku angkat tembang. Kami mengundang Pastor Dismas untuk menuntun kita dalam doa